Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami akan mengkaji kembali kelanjutan dari jalan kebahagiaan menuju ridha Allah yang kelima. Tetap kami kutipkan kelanjutan di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Raja, pemilik hari pembalasan. Jadi Allah lah sebagai raja yang menguasai hari pembalasan. Jadi hari pembalasan, hari perhitungan, hari penghisapan, kapan itu terjadi? Bagi pemahaman kita selama ini, hari pembalasan itu terjadi, hari penghisapan itu terjadi, hari perhitungan itu terjadi di saat nanti setelah mati. Jadi anggapan kita selama ini ya nanti semua peristiwa-peristiwa itu. Akan tetapi hari pembalasan, hari perhitungan, hari penghisapan itu hakikatnya sudah terjadi saat ini. Ketika manusia kita mati imannya, mati kesadarannya, mati di dalam kebertuhanannya selama ini, ya dibalas, ya dihisab, ya diperhitungkan. Karena selama ini hati kita lebih keras daripada kerasnya batu, maka Allah akan membalasnya, akan memperhitungkan kesirikan kita, akan memperhitungkan persekutuan kita, akan memperhitungkan keateisan kita selama ini. Diperhitungkan dengan apa? Dibalas dengan apa? Dibalas dan diperhitungkan dengan azab yang pedih. Kapan azab yang pedih itu datang? Azab yang pedih, siksa yang pedih itu datang saat manusia berada di dalam lembah neraka, lembah siksa kubur. Kapan itu terjadi? Lembah neraka ketika bahan bakarnya neraka sudah tersedia, yakni badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Disitulah tempat jahanam itu membara-bara. Kapan azab dan siksa kubur itu terjadi? Apakah menunggu manusianya sudah mati?
Itu pemahaman manusia begitu. Akan tetapi pemahaman Allah yang dikatakan mati itu bukan matinya badan. Matinya badan itu kan pemahaman manusia. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu matinya jiwa, matinya kesadaran di dalam bertuhan. Itulah kematian jiwa, kematian hati, kenajisan hati, di mana saat manusia masih menjadi Tuhan di hatinya, di saat manusia masih merasa wujud diri kemanusiaannya di hatinya, di saat manusia masih merasa hidup diri kemanusiaannya di hatinya, di saat manusia merasa berkuasa diri manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Jadi apakah badan mati? Badannya kan masih hidup. Akan tetapi hatinya yang mati, jiwanya yang mati. Akhirnya dikubur di dalam badan-badan yang dari tanah. Inilah kuburannya ini. Hakikat kuburan di sisi Allah itu bukan tanah-tanah yang ada di luar diri. Akan tetapi tanah-tanah kuburan inilah tempat bersemayamnya jiwa yang mati. Jiwa yang mati akhirnya diazab, disiksa dengan apa? Berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dunia, berbagai macam perbudakan dunia, berbagai macam cita-cita dunia, berbagai macam kebanggaan dan kemuliaan dunia. Disiksa dengan apa? Dengan berbagai macam ketakutan, dengan berbagai macam kekhawatiran, dengan berbagai macam kebutuhan yang mana semua itu memanaskan hatinya, bergolak di dalam jiwanya bersama hawa nafsu kedirian manusianya, berkumpul dengan iblis dan setan, yang mana iblis dan setan selalu menyesatkan manusia dari Tuhannya, yang mana iblis dan setan selalu mengumandangkan kepada anak cucu Adam bahwa sebenarnya bukan Allah yang wujud, tapi dirimulah yang wujud, bro. Bukan Allah yang hidup, tapi dirimulah yang hidup, bro. Bukan Allah yang berkuasa, akan tetapi dirimulah yang kuasa, bro. Bukan Allah yang punya kehendak, daya, upaya, dan ikhtiar, tapi dirimulah yang punya kehendak, daya, upaya, dan ikhtiar, bro. Sesungguhnya dirimulah yang paling wujud daripada wujudullah. Jadi inilah yang digaung-gaungkan oleh iblis dan setan di hati kita, agar hati kita tersesat jalannya, agar hati kita tersesat di dalam ibadah-ibadahnya, agar hati kita sesat di dalam solat-solatnya, yang mana diutus lillahi ta'ala, akan tetapi praktek di dalam hati kita selama ini linafsi. Inilah tanda dan inilah bukti bahwa setan iblis selama ini selalu menyesatkan hati kita, hingga hati kita mati, jiwa kita mati, kesadaran kita mati di dalam bertuhan. Kenapa? Karena Allahnya yang diakui sebagai Tuhan gaib.
tidak wujud. Yang wujud adalah dirinya sendiri. Yang hidup hanyalah dirinya sendiri. Yang berkuasa adalah dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan sementara yang wujud di hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri? Maka yang wujud itulah yang selama ini kita pertuhankan. Karena yang wujud itulah yang nyata, yang nampak oleh diri kita. Jadi selama ini kita disesatkan oleh iblis dan setan agar tidak menyembah Allah, akan tetapi menyembah hawa nafsunya sendiri. Tapi kita selama ini tidak menyadarinya karena mata kita, karena telinga kita, karena pengertian kita, karena perasaan kita, karena hati kita, karena jiwa kita sudah disumpel, sudah dibuntu, dihalang-halangi oleh iblis dan setan agar tidak bisa menyaksikan Tuhan sebagaimana Allah yang disembahnya. Inilah kelakuan iblis dan setan. Akhirnya manusia mati jiwanya, mati kesadarannya, hingga dikubur dan diazab, disiksa di dalam badan-badannya. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa di muka bumi ini karena kurangnya ekonomi, karena kurangnya ilmu, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini penuh dengan panasnya hawa nafsu. Diejek orang sedikit hatinya sudah panas, diomongin orang sedikit hatinya sudah panas. Karena apa? Karena merasa diri manusianya baik, karena kita merasa diri kita mulia, sehingga bila ada orang yang mengejek kita marah. Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita masih tinggal di alam kubur dan diazab di dalamnya. Inilah bukti bahwa kita masih kumpul dengan iblis dan setan di neraka jahanamnya Allah. Panasnya hati, panasnya hawa nafsu kita. Karena apa? Karena Allahnya tidak kita sembah. Selama ini kita menyembah, kita mengabdi, kita menjadi utusan iblis dan setan di dalam hati kita daripada menjadi Muhammad Rasulullah, daripada menjadi utusan Allah, daripada dihidupi oleh Allah, daripada dikuasakan oleh Allah di hati kita. Jadi kita sebenarnya selama ini aplikasi di dalam hati kita, kita tidak rela, kita tidak ridho bila kita ini adalah dihidupi Allah, dikuasai Allah, dikehendaki Allah, dikodok dan kodarkan Allah, diperjalankan Allah, menjadi utusan-utusan Allah, selalu diutus oleh Allah. Selama ini kita tidak rela dan tidak ridho atas itu semua. Mohon maaf saudara. Di dalam hati kita, kita lebih nyaman. Di dalam hati kita, kita lebih rela. Di dalam hati kita, kita lebih ridho bahwa kita ini diutus oleh iblis dan setan di hati kita. Diutus oleh hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Diutus karepe atine dhewe. Itulah aplikasi di dalam hati kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, sehingga apapun ibadah yang kita lakukan, sehingga di dalam solat-solat kita pun akhirnya tersesat semua. Bukan menuju lillahi ta'ala,
seperti yang diperintahkan Allah dan Muhammad Rasulullah menuju lillahi ta'ala. Akhirnya kita menuju pulang kepada linafsi, keakuan diri manusiaku sendiri yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa ibadah, yang merasa bisa berbuat baik, yang merasa bisa bersedekah, yang merasa bisa apa saja, semuanya tidak kembali pulang ke rahmatullah, kepada lillahi ta'ala, kepada maliki yaumiddin di dalam hati kita. Akan tetapi kita selama ini kembalinya kepada diri kita sendiri sebagai Tuhan, sebagai pencipta atas segala apa yang kita lakukan selama ini. Inilah bobroknya hati kita. Inilah kezaliman hati kita selama ini. Inilah kejahiliaan hati kita selama ini sebelum ketemu dengan Muhammad Rasulullah, sebelum kita menyadari bahwa diri kita ini adalah makhluk yang tak bisa apa-apa. Akan tetapi selama ini pengaplikasian kita di dalam hati kita ibaratkan sebagai sang kholik daripada sebagai makhluk. Sedang Allah kita jadikan makhluk, sedang Allah sebagai Tuhan kita jadikan sebagai yang gaib, yang tak ada. Yang ada hanyalah diri kita sendiri, yang wujud hanyalah diri kita sendiri. Dengan ini semua kan maka kita menyalahi hukum-hukum agama Islam itu sendiri. Kita percaya bahwa Allah itu wujud, selain Allah itu tidak wujud. Maka ketika kita merasa diri kita yang wujud, Allah yang tidak ada, Allah yang gaib, nah maka selama ini akidah dan iman kita kan salah. Akidah iman dan kita kan terbalik. Akidah dan iman kita kan mengikuti hawa nafsu syaitan kita sendiri selama ini, yang merasa sombong, yang merasa mulia, yang merasa hormat, yang merasa bangga, yang merasa diri kita lebih wujud, lebih hidup, lebih nyata, lebih kuasa daripada Allah yang menciptakan diri kita. Inilah kesombongan kita selama ini. Akhirnya ia dibalas oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah karena kezaliman kita selama ini. Akhirnya di dalam sholat dan ibadah pun kita tak bisa berjumpa dengan siapa yang kita abdi, siapa yang kita sembah. Karena selama ini kita sesungguhnya, kita hakikatnya tidak pernah sedikit pun di hati kita menyembah, mengabdi kepada Allah. Karena sesungguhnya selama ini kita mengabdi kepada hawa nafsu dan berkumpul dengan setan dan iblis di hati kita yang selalu menasehati kita selama ini. Jadi iman dan akidah kita selama ini yang mengaku sebagai umat Islam selama ini terbalik. Karena apa? Karena di dalam hati kita tidak ada tauhid. Karena di hati kita selama ini tidak ada Tuhannya, tidak ada Allahnya, kecuali kita mentuhankan diri kita sendiri. Inilah bukti bahwa selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa.
Kita ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam hati kita, tapi tidak kita sadarinya. Kita ngaku-ngaku sebagai Sang Pencipta apa saja atas pergerakan badan kita selama ini di hati kita, tapi kita tidak mengerti. Iblis dan setan selalu menutupi kepahaman kita, karena iblis dan setan itu sombong. Akhirnya kita mengikuti jejaknya iblis dan setan, yakni sombong kepada Sang Pencipta diri manusia kita, buta kepada Tuhan yang menghidupkan diri manusia kita, dolim kepada Allah yang menciptakan badan-badan kita dari tanah. Inilah kejahiliaan, sama persis dengan peristiwa dan sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum manusia itu dibalas, diperhitungkan, disadarkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, manusia masih berada di alam kezaliman, di alam lembah yang gelap, di alam lembah dosa, di alam lembah siksa, di lembah kezaliman, di lembah kemaksiatan, di lembah siksaan. Jadi kita juga sama persis dengan apa yang diceritakan di syariat itu. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, sebelum utusan Allah, sebelum Muhammad Rasulullah diutus di kaum Quraisy, waktu itu masih jahiliyah, zolimiyah, tidak berakhlak kepada Tuhannya, sama seperti kita semua, sama tidak berakhlaknya. Maka dari itu didatangkanlah Kanjeng Nabi Muhammad, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukan akhlak dohirianya, tapi akhlak hatinya, akhlak ilahiyahnya, akhlak dalam bertuhannya, yakni membawa tauhid, yakni membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada hidup kecuali Allah, dan badan-badan inilah sebagai utusan Allah, sebagai yang diperjalankan Allah. Badan inilah sebagai ciptaan Allah, badan inilah sebagai tajallinya hidup itu sendiri. Badan inilah tajallinya kenyataan uripe Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah dengan segala paparan-paparannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.